Такой удар исполняет техничный. Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakalan membahas sosok Memphis Depay. Tadi di opening teman-teman saksikan penalti yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Memphis Depay. To the point aja, apa yang bakalan kita bahas yaitu perbedaan dari sisi posisi ya. Kita nggak bahas item lain, karena kalau kita bahas item lain bakalan melebar dan durasi video ini pun bisa sampai 1 jam. Kita bahas dari sisi posisi. Apa perbedaan Memphis Depay di Belanda sama di Barcelona? Karena banyak banget yang komentar, kenapa Memphis Depay di Belanda mengeluarkan kemampuan yang luar biasa, mencetak gol, assist, dan lain sebagainya. Kenapa di Barcelona hal-hal seperti itu belum bisa ditunjukkan oleh Memphis Depay? Kita bakal membahas dari map pergerakan Memphis Depay, teman-teman. Kemudian topik kedua yang bakal kita bahas yaitu komentar ataupun statement yang cukup lawak ya yang disampaikan oleh Presiden La Liga, yaitu HPR Tebas, bahwa dia menyebutkan Messi out, Neymar out, Ronaldo out, pemain-pemain bintang out dari La Liga tidak masalah karena ada sosok Vinicius Junior, pemain muda dari Real Madrid. Cukup menggelitik ya apa yang disampaikan oleh Presiden La Liga tersebut. Nanti kita bahas dua topik tersebut. Kita masuk ke topik Memphis Depay. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, timnas Belanda di kualifikasi Piala Dunia membantai Turki dengan skor 6-1. Kita nggak bahas efek Louis van Gaal, tetapi kita bahas Depay-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui, sebelum Depay bersama timnas Belanda mengalahkan Turki, dia memperkuat Belanda juga menghadapi Montenegro, menghadapi Norwegia juga. Jadi ada 3 match international break ini Depay bermain bersama timnas Belanda. Sebelum international break berlangsung, Depay juga bermain resmi ya di La Liga teman-teman bersama Barcelona, 3 match juga menghadapi Sociedad, menang 4-2 Barcelona, imbang 1-1 menghadapi Athletic Bilbao, kemudian menghadapi Getafe, Barcelona menang 2-1. Kita lihat map ketika menghadapi Real Sociedad teman-teman. Nah, di sini map pergerakan dari Memphis Depay merata. Tidak dominan di satu lini, tidak dominan di satu posisi, tetapi dia setidaknya menyebar di area kiri, tengah, kanan teman-teman. Nanti teman-teman simak ya, teman-teman saksikan ini dengan fokus bahwa ada perbedaan antara Depay di Barcelona, Depay di timnas Belanda. Ini ketika menghadapi Real Sociedad. Kita masuk ke Getafe, bagaimana pergerakannya? Jelas berbeda. Di Real Sociedad, Barcelona teman-teman, Depay lebih sedikit wow kita lihat ya, bisa menunjukkan pergerakan-pergerakan yang luar biasa, rotasi posisi yang luar biasa yang dia lakukan dengan Braithwaite, Griezmann, sehingga kita pun seolah-olah seakan-akan pada saat pertandingan Barcelona Real Sociedad lupa dengan Messi. Ketika menghadapi Getafe teman-teman, Athletic Bilbao maksud aku satu sama lebih condong sekarang bermain di area sisi kiri. Posisi pergerakan yang dominan yang dimainkan oleh Memphis Depay. Kita nggak bicara posisi free roll, kita nggak bicara false nine ya. Nanti itu topik selanjutnya karena itu panjang lagi teman-teman. Tapi kita bicara dari sisi pergerakan dominan yang dilakukan oleh Memphis Depay menghadapi Athletic Bilbao 180 derajat. Apa yang dilakukan Depay ketika menghadapi Sociedad berbeda, clear sampai situ. Kemudian kita masuk ke posisi Barcelona Getafe. Barcelona menang 2-1. Jelas lagi. Di 2 pertandingan terakhir Depay bersama Barcelona, Koeman memaksimalkan Depay bermain mengekspos teman-teman di area sisi kiri. Tengah apalagi kanan teman-teman minim sekali dilakukan oleh Memphis Depay. Dan di area kanan ketika bersama di timnas Belanda itu diekspos oleh Memphis Depay teman-teman. Yuk kita lihat ketika international break berlangsung, Belanda menghadapi Norwegia pada tanggal 1 September bulan 9. Bam, berbeda teman-teman map pergerakannya, bahwa Depay lebih diberi keleluasaan bergerak ke segala lini, tengah, kiri, kanan, bahkan belakang teman-teman, turun untuk menjemput bola. Jadi sudah ada poin yang bisa teman-teman petik. Depay di timnas Belanda dengan Barcelona dari sisi posisi aja kita bahas, nggak usah melebar ya, ntar kita bahas yang lain-lain lah. Dari posisi aja berbeda.
Itu menghadapi Norwegia. Oke, Bang, menghadapi Norwegia mungkin wajar. Mungkin kebetulan. Kita lihat data menghadapi Belanda Montenegro 4-0 tanggal 4 bulan 9. Bam! Sama lagi. Skema bentuk map pergerakan dari Memphis Depay, teman-teman. Ketika menghadapi Norwegia, ketika menghadapi Montenegro. Sedangkan ketika di Barcelona lebih condong dominan posisi mengekspos area kiri. Sedangkan di Belanda menunjukkan lagi Depay diberi kebebasan 100%. Suka-sukamu lah main gimana. Suka-sukamu lah gerak di mana. Itu bahasa sederhana ya teman-teman ya. Masih nggak percaya? Bang, itu kebetulan bang. Salah abang itu. Kan bisa aja teman-teman menjudge seperti itu. Kita lihat pertandingan Belanda menghadapi Turki. Aku pun nonton tuh teman-teman ya. Kita saksikan datanya. Bam! Datanya sama lagi di 3 pertandingan yang dimainkan Depay bersama timnas Belanda. Semua data tersebut menunjukkan bahwa Depay diberi kebebasan kiri, tengah, kanan. Sedangkan di Barcelona lebih condong kiri, sedikit tengah, dan lebih sedikit lagi di kanan, teman-teman. Nah, artinya apa? Apa yang ditunjukkan Depay di Belanda dengan Barcelona, dari sisi pergerakan aja, kita nggak bicara yang lain ya, nggak bicara yang lain. Ntar teman-teman komen melebar banget jawabannya. Kita nggak bicara dari sisi pergerakan aja. Depay di Barcelona belum diberi keleluasaan yang lebih banyak seperti apa yang dia lakukan bersama timnas Belanda. Kita lihat ketika menghadapi Turki, teman-teman, dia bermain sangat-sangat sensasional. Bebas gerak kanan, tengah, kiri, belakang. Kemudian sebagai tembok holding the ball, menahan bola. Kemampuannya teman-teman, ruang yang dia ciptakan mampu dia gunakan untuk menghancurkan back. Contohnya Soyuncu, back dari Leicester, ya, berkewarganegaraan Turki. Kartu merah karena pergerakan individual memanfaatkan ruang yang dilakukan Depay, yang berawal dari kebebasan kiri, kanan, tengah yang bisa dia mainkan di timnas Belanda. Belakang, teman-teman, dia menjemput bola. Dan Depay ini bersama timnas Belanda dengan melakukan hal seperti itu ketika menghadapi Turki, dan permainan-permainan lainnya kita bicara aja fokus ke Turki, dia menjadi pemain dari Barcelona yang menghasilkan XG terbesar 1.83, dan tidak ada pemain Belanda yang mampu mendekati hal tersebut. Nah, jadi jawabannya, Bang, kenapa Depay di Belanda lebih luar biasa daripada Depay di Barcelona? Di Barcelona juga udah luar biasa. Itu tepuk tangan aku, teman-teman. Itu aku acungi jempol, aku appreciate. Di Barcelona seperti itu, inilah jawabannya. Kita bicara dari posisi aja, nggak usah melebar. Itu sekali lagi aku disclaimer. Kita bicara dari posisi. Di Belanda lebih sederhana ya, kalau bahasa-bahasa warkopnya. Warung kopi, mainlah, bebas. Suka hatimu, main mana, kiri bebas, tengah bebas, kanan bebas. Kalau di Barcelona nih, Barcelona ya guys ya, kata Kuman nih, agak ke kiri ya, tengah boleh sesekali switch antara Griezmann, Braithwaite, Depay juga pas Griezmann masih ada di Barcelona. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu bahasa warkopnya, teman-teman. Jadi ada dibatasi, ada dilimitasi, teman-teman. Pergerakan Depay di Barcelona di 2 pertandingan terakhir menghadapi Getafe ataupun Real Sociedad. Ini semoga membantu teman-teman. Aku yakin nggak ada sih pembahasan ini di tempat lain. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yang disampaikan oleh Presiden La Liga, teman-teman, tentang apa? Tentang Messi, Ronaldo, Neymar, ataupun pemain-pemain bintang out lah dari La Liga. Tapi kami masih ada Vinicius Junior. Apa dia bilang? Cristiano dan Neymar pergi dan itu tampak seperti bencana. Hal yang sama juga terjadi dengan Messi, tetapi saya tidak khawatir. Kami memiliki pemain muda seperti Vinicius. Ini tameng aja sih sebenarnya menurut aku ya, teman-teman. Karena perginya Neymar kecewa La Liga. Pergi Ronaldo kecewa, apalagi Messi ini. Karena cerita teman-teman, Laporta bilang ke HPR Tebas bahwa Messi ini bakalan bertahan. Dan tiba-tiba Messi pergi, HPR Tebas men-tweet di Twitter dengan rasa kekecewaannya. Jadi apa yang dia sampaikan ini rasa kekecewaan yang ditutupi dengan lawak-lawak. Dia sebut Vinicius, kenapa nggak sekalian Lord Braithwaite, kenapa nggak sekalian siapa lagi ya?
Simon Unai. Siapa lagi? David Silva. Siapa? Ini menutupi kesedihan dengan lelucon menurut aku ya teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan Vinicius dengan Messi, dengan Cristiano Ronaldo, dengan Neymar di masa muda, jauh banget. Jauh banget teman-teman kalau sampai sekarang kita membuat video ini. Tapi kita juga tidak tahu ke depannya bagaimana Vinicius Junior teman-teman. Tapi kalau kita bicara dari usia muda, Vinicius Junior belum bisa menyamai level Cristiano, Messi ataupun Neymar sampai aku membuat video ini, karena kita nggak boleh menjudge orang itu sekarang, kita nggak tahu ke depannya bagaimana perubahan. Tapi kalau kita bicara dari konteks sekarang ini, tentunya jauh banget antara Vinicius Junior, Lord Vinicius, karena banyak banget yang nyebut Vinicius itu Lord teman-teman ya, dan dibandingkan dengan Ronaldo, Neymar sama Messi teman-teman. Lucu ya memang apa yang disampaikan oleh Javier Tebas ini. Memang nggak heran ya, sentimental dari Javier Tebas ini lebih dekat dengan Real Madrid, karena kalau kita track record dari jejak digital teman-teman, Tebas ini kalau nggak salah aku ya, kalau salah ralat, salah satu fans Madrid, bukan fans sih, lebih kalau fans nggak netral ya, jadinya lebih suka, bahasa halusnya lebih suka menonton permainan Madrid. Kalau kita bilang fans, kan ada konflik of interest, jadinya konflik kepentingan, jadi nggak elok. Kalau kita bilang pejabat La Liga, kita sebut fans. Kita sebut aja suka gaya permainan dari Real Madrid. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan semoga dengan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan terakhir, tentang Memphis Depay tadi. Jadi di dunia sepak bola ini teman-teman, banyak data-data parameter statistik bola. Kalau kita bandingkan dengan semua pemain Belanda dari malam, Depay menyentuh angka 520 poinnya, nilainya teman-teman. Kalau kita korek dari analisis statistik dari semua parameter XG, XA, XA, shoot on target dan lain sebagainya. Tidak ada yang menyentuh angka 400. Semua 300, 400 ke bawah. Dan Depay yang mampu menjadi sosok yang protagonis bagi timnas Belanda, bagi lawannya teman-teman. Istilah sederhana ini walaupun over banget ya, Depay ini sebagai Messi-nya Belanda. Walaupun sedikit over, tetapi kenyataannya arah serangan dari timnas Belanda semua menuju ke Memphis Depay. Oke, kalau suka teman-teman video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you di next video. Bye!